kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita seperti kertas tadi. Ya? Ya. Gampang dikalahkan oleh musuh. There was a farmer had a dog, and Bingo was his name. And Bingo was his name. D-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Tepuk tangan dulu. Baik, selamat sore untuk kita semua, Ibu Nuri, Ibu Rosa, Pak Okto, Bapak Rusmin. Terima kasih karena kita sudah bertemu kembali di tempat kita, Bukit Impian Kisbati, untuk kita kembali belajar. Hadir pemateri kita Bapak Rusmin Yunus Aksong yang akan membawakan materi pada sore hari ini. Untuk itu, mari kita sambut pemateri kita Bapak Rusmin. Baik, adik-adik, silakan duduk semua. Terima kasih. Baik, terima kasih buat tim yang sudah mengatur jadwal hari ini. Ikut kampanye mana? Katanya. Di sana masih ada orang? Teman-teman Kisbati? Ya. Masih ada? Ya. Saling mengingatkan ya? Bisa ini? Bisa. Bisa ini bisa? Ya, itu kalau di sekolah namanya Eri, kalau di pos namanya Martin. Jadi ada itu. Baik, adik-adik, kita akan belajar hari ini tentang kisah Daud dan Goliat. Udah pernah dengar cerita belum? Sudah. Sudah. Hari ini kita belajar lagi tentang kisah Daud dan Goliat. Nah, kalau sudah, ayah dari Daud siapa? Namanya? Ishak. Ishak itu anaknya Abraham. Ishak, ya. Ayah Daud itu Ishak. Ada berapa bersaudara mereka? Delapan. Oh. Ada 8 bersaudara mereka ya. Dan Daud anak yang keberapa? Anak paling bungsu. Jadi Daud itu mereka adalah 8 bersaudara dan Daud itu adalah anak yang paling bungsu, ya. Di masa itu bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin, ya. Suatu ketika bangsa Filistin maju untuk berperang dengan bangsa Israel. Mereka mengatur sekian ribu pasukan. Setelah melihat hal itu, bangsa Israel juga mengatur bangsanya untuk menghadapi bangsa Filistin. Nah, dari bangsa Filistin dia mengeluarkan seorang prajuritnya yang paling hebat, paling luar biasa, seperti raksasa. Siapa dia? Goliat. Kemudian tampillah Goliat di depan pasukan sambil berkata pada pasukan Israel, "Hai bangsa Israel, keluarkanlah prajuritmu yang terbaik dan lawanlah saya. Dan apabila kamu bisa mengalahkan saya, maka kalian boleh melakukan apa saja terhadap orang Filistin. Tapi kalau kalian kalah, kamu harus menyerah." Seperti itu. Jadi mereka selama 40 hari mereka ada di padang untuk mau berperang. Goliat menunggu untuk utusan dari bangsa Israel untuk melawan dia. Si tembok ini tidak akan gampang kusut, tidak gampang Sore. Demikian juga hidup kita di dalam Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi satu pribadi yang kuat. Bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi karena kekuatan kita yang ada dalam diri kita. Itulah yang memampukan kita untuk melawan musuh kita. Musuh kita siapa? Bukan teman-teman kita ini. Musuh kita sesungguhnya adalah Iblis. iblis. Ada enggak
bumi ini? Ada. Kelihatan tidak? Tidak kelihatan iblis. Tetapi banyak orang yang jatuh di dalam dosa oleh karena si iblis. Diintimidasi oleh iblis. Sama seperti Roh Kudus yang sebagai penolong dalam hidup kita. Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Dia kelihatan tidak? Tidak. Dalam bentuk roh dia menolong manusia, memberi kekuatan. Ya? Oleh karena itu ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Roh Kudus, maka kita akan diberikan oleh kekuatan untuk menghadapi musuh kita, untuk menghadapi persoalan hidup kita. Adik-adik ini punya masalah tidak? Ada tidak? Punya. Yang masalahnya apa? Contohnya? Ya, pasti ada. Suatu saat ketika adik-adik sudah bertumbuh remaja, dewasa, pasti adik-adik ini menghadapi persoalan, permasalahan yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Ya? Ya tidak? Ya. Mungkin saat ini adik-adik belum ada masalah yang begitu menyolok. Belum ada masalah yang terlalu besar karena masih ada orang tua yang membantu, yang menolong. Oleh karena itu mulai dari sekarang, masih kecil seperti ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Ingat, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita seperti kertas tadi. Ya? Gampang dikalahkan oleh musuh. Gampang ditipu oleh si jahat. Gampang dihancurkan oleh si iblis. Tinggal dibongkeh, ayo kita berbicara. Berjuri. Mulai nakal sedikit-sedikit. Ayo kita merokok yuk. Ayo kita minum sopi supaya kita goyang bagus yuk. Seperti itu. Nah, adik-adik jangan begitu. Ya? Kalau ada yang bisik, ayo kita minum sopi. Itu bisikan dari setan. Jadi, anak-anak Isbati harus belajar mulai dari sekarang. Tanamkan dalam hati, dalam pikiran, mabuk itu dilarang oleh Tuhan. Jadi jangan sama sekali dipuji. Boleh? Kalau ada yang teman ingat kecil juga boleh. Tuhan larang kita. Bisikan-bisikan yang kecil seperti itu harus kita lawan, dan itulah musuh kita. Ya? Nah, terus bagaimana kalau saya ingin sekali minum? Berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya tidak menjadi anak yang nakal. Firman? Selain kita belajar kisah tokoh-tokoh di Alkitab yang diurapi, diberkati Tuhan, hidupnya bisa memberkati kita, kita harus belajar firman Tuhan untuk menolong kita. Ya? Karena tanpa firman Tuhan ya kita gampang disesatkan. Ya? Nanti anak-anak ini juga sekolah minggu, ya. Ini anak-anak seperti ini, kalau materi seperti ini tidak terlalu tangkap ya. Dan tidak apa-apa. Namanya firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Ada Roh Kudus yang bisa menolong kita semua, menolong anak-anak ini untuk menyampaikan firman yang sudah disampaikan. Ya. Ada Roh Kudus yang menolong mereka. Nah, tahu tidak bagaimana cara kerja Roh Kudus? Seperti ini dia. Misalkan, siapa nama? Alberto. Sudah ujian belum? Sudah. Misalkan tuh kayak kemarin. Malah tidak belajar, kayaknya kopi nyontek, ada perasaan ingin nyontek, tetapi ada suara bilang kamu jangan nyontek. Itu dalam kita menghalangi kita. Jadi di dalam diri kita ada dua roh yang sedang berperan untuk memenangkan hidup kita, roh iblis dan roh kudus. Di sana pertempuran sedang terjadi seperti satu waktu di dalam hidup kita, baik anak-anak maupun kita ini sudah dewasa. Ya. Roh Kudus menolong kita supaya menangkap kita iblis yang mengasuh kita, yang berusaha untuk menjatuhkan hidup kita. Nah, makanya peperangan antara Goliat dan Daud ini adalah suatu peperangan antara iblis dengan siapa yang menang? Daud. Artinya Tuhan yang menang. Karena Daud yang mengandalkan Tuhan. Oke? Ya. Yang kita baca tadi 1 Samuel ayat 40 sampai
Pak Wakil bacakan dari ayat 7. Orang yang mengandalkan Tuhan ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia ini siapa? Ia ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan tadi. Mengerti ya? Kita semua. Ya, kita semua. Nah, dibacakan lagi dari ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Angkat tangan yang mau mengandalkan Tuhan. Ya. Berarti kita semua ya, sepakat ya? Kita semua adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Maju menghadapi Goliat. Kenapa? Takut. Artinya apa? Mereka tidak memiliki iman. Tetapi tampillah si Daud yang masih kecil. Ya. Alkitab katakan dia masih kemerah-merahan, elok rupanya, ya. Masih sangat muda. Tetapi dia memiliki iman. Bayangkan sebesar itu Goliat raksasa, dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena dalam hidupnya ada iman. Dia punya pengalaman bersama Tuhan. Karena apa? Waktu di padang sementara dia menggembalakan domba, ya. Siapa? Kevin Nuturen. Di sini. Kamu berdiri di situ. Anggap. Tetapi karena dia punya iman, punya pengharapan kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dia tahu bahwa Tuhan memberkati dia. Makanya dia tidak pernah dia maju terus. Kenapa? Ibaratnya seperti ini. Dia lihat musuh langsung dia bilang, apa? Lawan. Seperti itu cara. Mintanya kepada siapa? Semua kebutuhanmu baik kecil besar dan sebagai masa depanmu, doakanlah. Kalau kita setia berdoa, maka Tuhan akan jawab semua doa. Makanya harus belajar dari sekarang, adik-adik. Harus rajin belajar berdoa, ya? Ya. Jangan ragu, jangan takut berdoa karena kita berdoa kepada Bapa di surga yang mempunyai segalanya, yang mempunyai. Ayo duduk, ya. Sama seperti Allah yang menyertai Daud melawan Goliat, demikian juga ada di semua. Kita semua ini punya Tuhan, ya, yang menyertai kita. Apa khawatirmu hari ini? Bawalah semua kepada Tuhan lewat doa. Tuhan, saya takut ini tidak naik kelas. Saya takut dengan masa depan saya, Tuhan. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Ya, lewat doa. Makanya harus kita ingat kita belajar berdoa, berdoa dan berdoa. Ya. Doa itu seperti nafas begitu. Ya. Kita berhenti bernapas, maka mati kita. Memang tidak mati secara tubuh begini, tapi roh kita mati. Ya. Oke. Jadi ciri yang pertama orang mengandalkan Tuhan pertama tadi apa? Imannya bertumbuh. Orang yang mengandalkan Tuhan, imannya bertumbuh. Adik-adik punya iman tidak? Punya. Usahakan kita iman kita itu bertumbuh. Kemudian jangan khawatir, ya. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Bisa ini? Bisa. Bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bisa. Bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-teman? Bisa. Bisa ini? Bisa. Berdiri semua. Berdoa. Pak Wakil minta izin mau berdoa buat adik-adik semua, mau berdoa sesuai dengan keyakinan Pak Wakil, sesuai dengan agama Protestan. Bisa nih? Bisa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini, sebab hari ini adalah hari yang baik, hari yang Tuhan jadikan, di mana kami boleh menikmati hari yang baik ini di sore hari ini. Sungguh karena kemurahan Tuhan, anak-anak ini boleh berkumpul di tempat ini, di bukit impian ini. Sungguh karena anugerah Tuhan, bangunan ini boleh ada. Sungguh karena anugerah Tuhan, yayasan ini boleh ada. Pakailah yayasan ini Tuhan untuk memberkati anak-anak ini. Dan pakailah kami semua ya Tuhan Yesus, yang ada, tim yang ada dalam yayasan ini.
tolong pakai kami semua untuk anak-anak ini Bapak. Untuk masa depan anak-anak ini Bapak. Apa yang ada pada kami, potensi-potensi yang ada pada kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi saluran berkat bagi anak-anak ini. Dan sore hari ini Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak Tisbati ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami telah belajar firman-Mu tentang Daud, bagaimana Engkau telah mengurapi Daud oleh karena dia mengandalkan Tuhan. Ketika Daud mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan atas Daud melawan Goliat. Maka matilah Goliat di tangan Daud. Sungguh suatu hal yang mustahil. Daud adalah seorang anak kecil dan Goliat adalah seorang raksasa. Secara manusia, secara kasat mata kami melihat hal itu mustahil. Tapi ketika kami mengandalkan Tuhan, maka hal yang sama Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dalam hidup anak-anak ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus mengajar anak-anak Tisbati ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Urapi mereka Tuhan, cek mereka anak-anak ini. Biarlah mereka menjadi anak-anak, menjadi pribadi yang sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Roh Kudus urapi anak-anak ini. Engkau terjemahkan bahasa yang hamba sampaikan kepada anak-anak ini, supaya mereka boleh paham, mengerti dengan bahasa Roh Kudus yang Kau terjemahkan mereka pada sore hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak Tisbati, baik yang ada saat ini maupun anak Tisbati yang belum hadir. Tuhan menolong mereka agar mereka bertumbuh menjadi anak yang hebat, yang luar biasa, anak-anak yang memiliki mampu meraih cita-cita dan masa depan mereka. Sungguh oleh karena mereka mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami serahkan sisa hidup kami sore hari ini dalam tangan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ada kisah Daud melawan Goliat. Kisah Daud melawan Goliat, bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Jadi kesimpulannya, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hidup kita. Baik untuk masa depan kita, ketika kita mau cari kerja dan sebagainya, kita harus mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan setiap saat, setiap waktu. Karena itu harus belajar berdoa, dan kita semua harus bisa berdoa. Dan ketika kita sudah menjadi satu pribadi yang mengandalkan Tuhan, maka ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah tadi 3. Yang pertama, imannya bertumbuh. Yang kedua, dia tidak khawatir dengan masa depannya, dia tidak khawatir dengan apapun juga. Sebab dia tahu bahwa ada Allah, ada Tuhan yang menjaga, melindungi, dan memelihara hidup. Ketiga apa? Hidup kita berbuah, artinya hidup kita menjadi berkat, menjadi contoh yang baik bagi sesama, bagi teman-teman kita. Bisa ini? Bisa. Terima kasih sekali lagi Bapak Rusmin. Semoga materinya bermanfaat untuk anak-anak. Semoga dapat anak-anak dapat mengaplikasikan materi itu di dalam kehidupan sehari-hari.